Halo, selamat datang di channel saya, Koin Signal Info. Bagaimana kita lihat pasar hari ini ya, nampak seperti merah ya. Apakah ini tanda-tanda diskon? Apakah masih berlanjut ya untuk turun begitu? Dan kita coba analisa ya beberapa koin dan kita coba untuk Bitcoin dahulu ya. Kemarin juga saya sudah bahas tentang Bitcoin ya. Dan tampaknya dia tidak mampu ya untuk menembus area golden buy yang berada di resisten di sini ya, garis 680 juta yang kemarin saya bilang mari kita saksikan bersama-sama begitu. Dan di sini kita lihat juga sudah membentuk rising wedge ya, dan tampaknya menunggu penurunannya begitu menurut rising wedge. Tapi ya semoga saja tidak ya, karena kita berharap ya Bitcoin bisa lebih stabil lah. Apakah ini menuju stabilnya juga kita juga nggak tahu. Apakah ini menunjukkan juga alt seasonnya juga kita nggak tahu begitu. Nah tapi kalau kita analisa di kemarin saya bilang tentang Bitcoin dominance, bahwa dia sudah menembus ya, tetapi di sini area kritikal akan mungkin terjadi pantulan lagi ya untuk dominasinya. Dan benar saja ya bahwa di area kritikal ini dia terjadi kenaikan dominasi sehingga semuanya rontok semua nih, satu kripto satu dunia. Mungkin ada yang beberapa yang melawan arus ya, tapi sedikit tidaknya semuanya rontok begitu. Kalau aksi mungkin lagi ngetren banget ya, jadi agak kuat sedikit begitu ya. Dan memang kalau kita perhatikan Bitcoin dominance ya, memang sangat berpengaruh sekali pada semua kondisi altcoin yang harga-harga ini membuat seolah-olah menjadi diskon gitu. Tapi apakah ini diskon? Apakah terus terjadi penurunan? Tapi kalau menurut saya begitu ya, not financial advisor ya. Kalau sebenarnya di sini saya bilang kemarin Bitcoin ini akan terjadi koreksi lagi begitu, dan itu adalah koreksi kecil. Jadi menurut saya ini hanyalah sementara begitu. Karena dia sudah masuk di area golden buy, kalaupun terjadi penurunan, dia akan berada di area di sini nih, sekitar harga di 630 juta begitu. Nah sekarang kan harga 650 juta ya. Kalau seburuk-buruknya pun akan terjadi penurunan sampai di situ begitu, dan akan terjadi pantulan lagi. Ya biasalah namanya cukong juga ya, ngambil untung lagi begitu ya, dan kita tunggu aja pantulan itu. Tapi bagi Anda yang mau masuk sekarang di koin-koin yang lain, ya boleh-boleh saja sebenarnya. Kalau menurut saya ini juga sudah diskon ya. Untuk XRP begitu ya, diskon 8% dan Cardano juga begitu. Tapi kalau Cardano yang saya bilang kemarin coba diambil jangka pendek saja ya. Anda mau masuk sekarang juga bisa ya, untuk 4% diskonnya. Anda masuk dengan jangka pendek, mungkin target-target di harga 35.000 begitu. Tapi itu kembali kepada Anda ya, mungkin dengan 32.000 juga Anda sudah merasa profit ya, tidak masalah ya, tergantung modal Anda masing-masing begitu. Kalau Anda masukin 100 juta kan lumayan juga ya, kenaikan dari 29.000 ke 32.000, Anda dapat 3.000 rupiah di situ untuk per koinnya. Itulah untuk kondisi diskon-diskon ini ya. Begitu juga dengan Dogecoin nih, ada 11% diskonnya. Dan ada berita menarik juga tentang Dogecoin ya, dan nanti akan kita bahas dan kita lihat dulu untuk chartnya ya. Nah, Dogecoin ini juga tampaknya tidak mampu ya untuk mengejar ke area golden buy begitu. Tapi dia terjadi pantulan di sini begitu. Jadi masih ada harapan juga sebenarnya. Dia terjadi pantulan di harga 4.200-an begitu ya. Dan terjadi pantulan naik ke atas sekarang 4.300. Ini sebenarnya juga cukup baik sih untuk dibeli ya. Kemarin saja saya bilang beli ya sebelum dia masuk ke area golden buy. Dan ini sangat baik untuk dibeli gitu. Tapi ya ini kembali kepada Anda ya. Dan itulah kondisi untuk Dogecoin ya. Dan kenapa saya begitu yakin juga untuk Dogecoin sekarang ini, dia ada berita menarik nih. Yayasan Dogecoin didirikan kembali begitu, yang tadinya sempat ditutup begitu ya. Dan kemudian si Vitalik Buterin sebagai foundernya Ethereum bergabung begitu. Dan dia bergabung itu menjadi seorang penasihat blockchain dan kripto di yayasan Dogecoin ini begitu kan. Ini suatu hal yang menarik juga ya. Tentu saja ada dukungan teknologi ataupun masukan-masukan dari Vitalik Buterin ini ya, untuk membuat si Dogecoin ini kembali berkibar begitu. Jadi bagi Anda yang sudah memiliki Dogecoin ya, Anda boleh tambah-tambah sedikit begitu ya. Jangan di all in ya, dengan syarat ya selalu jangan all in begitu. Karena kita untuk menghindari ketertinggalan pasar gitu ya, ketertinggalan kereta ya, kita beli-beli sedikit-sedikit saja begitu. Jadi inti daripada berita ini bahwa ya Vitalik Buterin bergabung kepada yayasan Dogecoin. Kenapa dibilang yayasan? Memang Dogecoin ini pada dasarnya bersifat sumbangan ya, uang-uang untuk hibah gitu, untuk bantuan begitu ya. Nah, tapi yang perlu kita pikirkan juga ya,
si Vitalik ini juga luar biasa dalam hal sumbang menyumbang begitu ya. Karena baru-baru saja ya Shiba Inu juga dia sumbangkan ke India untuk masalah COVID varian Delta. Siapa tahu nanti Dogecoin juga nanti sudah naik, dia akan berkata ya akan sumbangkan Dogecoin kepada Indonesia mungkin atau sebagai varian Delta juga ya. Ya kita nggak tahu juga begitu. Jadi pikiran-pikiran dia kan kita sudah tahu ya sebelum-sebelumnya kan. Jadi mungkin saja akan terjadi pump juga untuk Dogecoin, kita nggak tahu juga ya. Karena saya lihat juga ada berita lain tentang Dogecoin. Bisakah Dogecoin menghasilkan $1 begitu ya? Dan beberapa saya baca tadi di sini beberapa public figure juga meyakini itu begitu. Kembali seperti dulu lagi nih tampaknya. Ya mungkin karena ada gairah market lagi ya untuk market kripto ini ya. Dan kita lihat juga beberapa postingan-postingan seperti Pentosi, dia juga mengatakan ada volume tingkatan begitu. Ada volume yang meningkat untuk Dogecoin ini begitu ya. Dan kemudian Mark Cuban juga mengeposting tanggal 15 Agustus 3 hari yang lalu tentang Dogecoin, ya dia udah pasti sih untuk mempromosikan Dogecoin. Dan juga Elon Musk pastinya. Jadi terakhir influencer besar seperti Mark Cuban dan Elon Musk tentu memainkan peran mereka dalam mempromosikan token pilihan mereka begitu. Jadi mungkin ini bisa menjadi kesempatan buat kita ya untuk Dogecoin, apakah mau tambah juga boleh, mau hold juga boleh. Kalau mungkin tadi Anda nyangkut di mana begitu ya, mungkin di 8.000 atau di 6.000, ya Anda tinggal hold saja, tunggu saja, ya akan kembali pada masanya begitu. Itulah untuk Dogecoin, dan biasa mereka tidak akan tinggal diam begitu ya, khususnya untuk Mark Cuban dan Elon Musk, apalagi Vitalik Buterin juga sudah akan bergabung begitu ya. Ini sekarang bergabung ya, bahkan sudah bergabung ya sebagai penasihat blockchain dan kripto di yayasan Dogecoin ini. Semoga ini bisa menjadi informasi yang bagus buat kita ya, dan membuat Dogecoin akan terbang kembali begitu. Nah sekarang kita lihat nih Ripple yang tadinya sudah sempat melewati golden buy ya, dan sudah menunjukkan taringnya begitu, dan ternyata terjadi penurunan. Seperti yang saya bilang ya, selalu pastikan mengkonfirmasi ya dengan candle kedua begitu, dan ini masih candle pertama dia melewati area golden buy, sehingga itu membuat belum terkonfirmasi dia akan terus naik atau tidak begitu. Dan benar saja ya dia terjadi penurunan, dan saya bilang ini hanyalah koreksi. Kenapa saya bilang begitu yakin ini koreksi? Ya dia berada di pantulan lagi di sini di 15.498, dia tidak mampu menembus untuk turun begitu. Itulah kelebihan dari area golden buy ini begitu. Karena begitu banyaknya himpunan dana, bahkan banyak orang hold di area golden buy ini, sehingga membuat si XRP ini begitu kuat untuk menahan penurunan begitu. Ya, dan kita ketahui juga ya bahwa XRP Army juga ya Anda tahu sendiri begitu fanatis untuk ngehold dengan strong hand-nya. Itulah untuk XRP. Jadi kalau kita kembali melihat pasar ya, bahwa ini kan semua sudah agak tampak diskon nih. Anda bisa lihat mana yang diskon paling tinggi nih di area 24 jam ya, dan lihat ranking paling rendah begitu. Maksudnya ranking paling tinggi begitu ya. Seperti Dogecoin, berarti dia diskon yang paling tinggi untuk saat ini di 10 besar. Jadi ini mungkin jadi kesempatan buat Anda juga untuk masuk begitu ya. Makanya tadi saya Dogecoin agak menarik, saya lihat ada berita-berita juga begitu. Dan nggak akan mungkin lah Dogecoin sekelas ranking 7 begitu ya akan anjlok sampai 50% lagi tanpa didukung oleh kejatuhan Bitcoin. Ya tentu saja Bitcoin apapun dibilang pasti yang akan mendominasi market ya. Dan tetap saja Bitcoin memang selalu menjadi dominasi segalanya ya di antara kripto. Nah, tapi ini bisa menjadi kemungkinan ya, saya belum tahu pasti akan menjadi alt season begitu. Setelah ini berakhir, dominasi ini apakah berlanjut naik dominasinya atau berlanjut turun? Kalau berlanjut turun ya udah alt season akan dimulai begitu. Jadi ini semoga dapat menjadi pandangan buat Anda ya. Sekilas saya sampaikan berita-berita ini. Semoga analisa yang barusan saya buat juga dapat menjadi pandangan buat Anda bagaimana dengan Dogecoin, Ripple, Bitcoin juga ya. Dan ini sangat mempengaruhi dengan koin-koin lain. Walaupun saya tidak bahas dengan koin-koin lain begitu ya. Banyak yang bertanya juga tentang Solana begitu. Nah itu semua sebenarnya pada prinsipnya sama begitu ya. Karena kenapa saya selalu lebih menekankan di ranking 10 besar begitu untuk dianalisa, karena ya inti-intinya semua akan mengikut ke situ, tidak akan jauh-jauh berbeda. Walaupun ada yang melawan arus begitu ya, tampak seperti Solana ini, dia tidak ada diskon dan hanya 0,67% ya untuk saat hari ini kenaikannya dalam 24 jam. Tapi pada prinsipnya dia akan sama saja begitu.
dia akan mengikuti tren daripada Bitcoin. Hanya saja karena Solana ini memang dibilang sangat bagus juga ya, dan juga lagi tren juga, dia sebenarnya sama dengan aksi juga trennya begitu ya, sehingga dia agak kuat untuk menahan kenaikan dominasi Bitcoin. Karena ya kita ketahui juga ya, seperti aksi tadi juga ya, AXS, dia juga memang agak tahan begitu ya, agak tahan terhadap tekanan begitu. Ya tentu saja memang namanya lagi ngetren ya, jadi orang tidak terjadi panic sell karena trust itu sangat tinggi masih di koin-koin tersebut ya, Solana dan AXS. Jadi ya semoga ini bisa jadi bermanfaat buat Anda. Apakah cocok untuk masuk Solana? Anda bertanya mungkin seperti itu ya. Tapi kalau untuk pribadi saya sih, kalau saya tidak ya, karena menurut saya belum diskon begitu. Saya prinsipnya selalu mencari koin-koin diskon. Bahkan yang 7 hari kemudian juga saya akan cari diskon yang mana yang paling tinggi begitu ya. Dan di sini ya, ini contohnya 7 hari yang lalu ya. Diskon tertinggi itu berada di internet komputer begitu. Tapi saya lihat rankingnya dulu, ranking mana yang paling bagus begitu ya. Di sini ada Uniswap. Nah, itu bisa jadi pertimbangan, saya akan menganalisanya bagaimana baiknya begitu ya. Dan internet komputer juga tidak menutup kemungkinan begitu. Nah, bagi Anda yang mungkin terpikir begitu ya, bagaimana internet komputer dan Uniswap gitu, Anda masuk aja sedikit-sedikit. Karena ini sebenarnya market lagi diskon kalau menurut saya. Karena ini Bitcoin juga nggak akan mampu lah menembus area golden buy ini gitu. Dan juga saya bilang ini adalah penurunan sementara karena ya dominasi Bitcoin terjadi kenaikan sedikit. Kemarin yang seperti yang saya bilang ya. Jadi yang kemungkinan akan terjadi Bitcoin bubble ataupun Bitcoin yang naik yang begitu sangat tinggi mungkin akan terjadi dominasi jika berada di 38% dominasi Bitcoin. Anda bisa cek di sini ya dominasi Bitcoin ya. Anda bisa pencet saja tulisannya ini, kemudian Anda perhatikan begitu ya, bagaimana perkembangan daripada dominasi dia begitu. Dan sebenarnya dominasi dia masih berada di bawah begitu. Jadi sebenarnya apakah ini menuju alt season ya, seperti zaman tahun 2018 kan terjadi alt season ya. Di mana altcoin itu sudah menyentuh dominasi Bitcoin, bahkan sudah menyalipnya walau hanya sebentar begitu ya. Tapi terjadi harga yang sangat meroket pada waktu itu dan banyak sekali orang juga nyangkut pastinya begitu. Tapi ini sudah mulai mendekati juga sih penurunan dominasinya ya. Tapi ya kita berdoa saja semoga dominasi Bitcoin turun begitu biar altcoin merdeka. Dan saya ucapkan selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. NKRI harga mati, dan jangan lupa juga subscribe, tekan lonceng, dan silakan komentar, dan jangan lupa juga di share untuk mendapatkan referensi dari teman dan keluarga terbaik Anda. Di akhir kata saya ucapkan salam diskon.